भी नहीं किया है। अब्बा Assalamualaikum Movie Hunter, apa kabar? Puasa aman? Semoga kuat ya menjalani puasa sampai akhir, amin. Ketemu lagi dengan Vicol, kali ini Vicol akan bahas alur cerita film Secret Superstar. Seorang anak yang memiliki bakat menyanyi, namun ayahnya adalah penghalang dari kesuksesannya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja, go! Di scene awal diperlihatkan sekumpulan anak bernyanyi di dalam kereta, dan seorang anak bernama Insia mulai menyanyi. Semua siswa mendengarkan hingga lagunya selesai. Kemudian seorang anak cowok yang bernama Cintan menyerahkan brosur lomba nyanyi, dan hadiah utamanya adalah laptop. Insia tertarik mengikutinya. Di sini terlihat Cintan sangat menyukai Insia. Setelah sampai di stasiun, Insia dijemput oleh ibunya. Insia menanyakan mata ibunya kenapa, karena dia menggunakan kacamata. Namun ibunya beralasan karena terkena pintu lemari. Sebenarnya Insia tahu bahwa ibunya dipukul oleh ayahnya, karena ayahnya orang yang temperamen. Bahkan bisa memukul karena kesalahan kecil. Keluarga mereka tinggal di rumah susun. Insia memiliki seorang adik yang bernama Gudu, dan seorang nenek, ibu dari ayahnya. Pada malam harinya, Insia dan ibunya melihat acara audisi. Jurinya adalah Sakti Kumar dan Monali. Sakti Kumar adalah orang yang arogan, playboy, tapi sukses dalam berkarir. Acara berganti ke Music Award. Sakti Kumar mengumumkan pemenang award adalah Monali Thakur, dan Insia membayangkan itu adalah dirinya. Dan Insia meminta izin ibunya untuk ikut kompetisi menyanyi antar sekolah. Ibunya mengizinkan, tapi ibunya yakin ayahnya tidak akan mengizinkan. Namun ibunya memberi saran agar meminta izin pada ayahnya saat ayahnya makan, mungkin akan diizinkan. Dan Insia memberitahu hadiahnya jika menang yaitu 1 laptop dan koneksi internet full selama 1 tahun. Ayahnya pulang, Insia langsung ambil formulir dan air. Ibunya memberi nasi kepada ayahnya. Saat Insia mulai bicara, ayahnya mengatakan nasinya kurang garam dan memanggil ibu Insia. Ayahnya menanyakan apa kopernya sudah disiapkan karena besok akan keluar kota. Namun istrinya lupa. Seketika ibunya jadi bahan amukan. Insia menjadikan brosur tersebut sebagai lap dan ibunya mengepak baju ayahnya. Saat duduk berdua, Insia menyuruh ibunya bercerai dengan ayahnya, namun ibunya menolak. Keesokan harinya, rutinitas berjalan seperti biasa. Ibunya memasak, Insia berangkat ke sekolah. Di dalam kelas, Insia menemukan nada musik ya. Gurunya memberi pertanyaan, namun Insia lebih memilih dipukul daripada kehilangan nada yang dia temukan di pikirannya. Saat pulang sekolah, Insia mendapat kado dari ibunya sebuah laptop karena hari itu adalah ulang tahunnya. Dan dia sangat senang. Insia membuat channel YouTube. Dia ingin membuat cover lagu, namun dia takut diketahui ayahnya. Ibunya memberi saran agar dia menggunakan burka atau cadar, dan Insia melakukannya. Setelah video itu diupload ke YouTube, ternyata banyak sekali viewersnya. Insia bahagia. Dia juga memberitahu ibunya, tapi ibunya memperingatkan agar ayahnya jangan sampai tahu. Keesokan harinya, ayahnya datang. Dia melihat laptop dan menanyakan dapat dari mana. Ibunya bilang kakaknya yang memberikan, ini bekas jadi dikasihkan ke Insia. Dan ayahnya menjawab, apakah kakakmu harus buang sampahnya di rumah ini? Wah, ngeselin emang nih bapak udah nggak beliin. Oke lanjut. Jadi ayahnya mengajak semua keluarga nonton film kecuali Insia. Jadi Insia ini anak yang tidak diharapkan gitu guys. Karena dia perempuan jadi dianggap beban gitu. Selagi keluarganya nonton film, Insia membuat video untuk konten YouTube-nya. Setelah Insia membuat video, dia pergi les. Suami guru lesnya membaca koran. Di sana Insia melihat berita mengenai Secret Superstar. Akhirnya dia izin pulang karena dia tidak mengisi ujian lesnya. Gurunya menyuruh meminta tanda tangan ibu dan ayahnya. Lalu Insia pulang. Diam-diam dia mengambil koran di meja dan pergi ke atap.
Cintan mengejar. Dia tahu kalau secret superstar itu adalah Insia. Dan tiba-tiba Cintan nembak Insia. Insia kaget, tapi Insia tidak menjawab. Sampai di bawah, Insia kaget karena ada berita mengenai dirinya dan di sana ada ayahnya. Adiknya, Guddu, paham situasinya, jadi dia menabrak ayahnya yang memegang kopi hingga tumpah agar ayahnya ganti baju dan merubah channel ke TV berita lain. Setelah ganti baju, ayahnya mengatakan besok ada undangan resepsi, tidak usah pakai cadar, kau datang bersamaku, dia berkata kepada istrinya. Malam harinya, Insia menerima email dari Shakti Kumar untuk rekaman dan memberikan nomornya. Keesokan harinya, Insia meminta tanda tangan pada ayahnya karena nilainya kecil. Ayahnya marah karena nilainya itu. Dia memotong senar gitar Insia. Di sekolah, Insia tampak murung. Dia marah-marah tak jelas. Sampai di rumah, ayah dan ibunya sedang siap-siap berangkat ke resepsi. Ayahnya menanyakan kepada ibunya, kemana kalung murah pemberian ayahmu? Nanti apa dipikir orang-orang tentangku? Sumpah ini Pak udah gak beliin sendiri, menghina lagi. Udah gitu istrinya pura-pura nyari kalungnya. Insia sadar kalung ibunya sudah dijual untuk membeli laptop. Habislah ibunya ini dihajar sama ayahnya dan istrinya menyerahkan laptopnya. Lalu ayahnya menyuruh Insia membuangnya. Sejak kejadian itu, Insia nampak murung entah di rumah, di sekolah. Namun, Cintan mengerti situasinya. Dia menghibur Insia. Insia meminta tolong Cintan mengecek email channel dan Twitternya karena laptopnya rusak. Saat Cintan minta passwordnya, Cintan kaget karena passwordnya adalah namanya. Saat semua santai di rumah, ayahnya tiba-tiba pulang membawa kabar bahwa dia diterima bekerja di Riyadh. Dia membagikan manisan pada semuanya. Ayahnya juga berniat menjodohkan Insia dengan anak temannya di Riyadh. Insia yang mengetahui ternyata dirinya harus pindah ke Riyadh, dia marah dan pergi. Insia marah kepada ibunya karena tidak menceritakan semuanya. Dia malah berniat kabur. Dia sangat marah pada ibunya. Setelah ibunya pergi, Insia melihat berita mengenai Shakti Kumar. Pengacara Shakti Kumar berhasil memenangkan kasus hak asuh anak pada istrinya. Sakti bercerai dengan istrinya. Jadi, keesokan harinya, Insia menelpon Shakti Kumar. Dia siap rekaman dan akan mengubah nasib. Keesokan harinya setelah dia menelpon Shakti Kumar, Insia pergi ke Mumbai dengan bantuan Cintan. Dia berangkat sekolah seperti biasa dan kabur lewat pintu belakang sekolah. Lalu dia ke Mumbai. Dia menyanyi dengan sangat indah. Sakti dan timnya terpukau. Namun sebagai gantinya, Insia meminta bantuan untuk menemui pengacara mantan istrinya. Sakti menawarkan pengacara lain, namun Insia tetap maksa mau pengacara mantan istrinya dan Insia kembali ke sekolah. Sampai di rumah, Insia bingung mencari selotip miliknya karena dia akan mengerjakan tugas. Dia bertanya kepada Guddu, ternyata Guddu tidak mengaku. Dia bilang ke ibunya kalau mau memberi hadiah kepada Insia. Keesokan harinya, Insia kembali lagi ke Mumbai dengan cara yang sama. Dia menemui pengacara mantan istrinya Shakti. Insia menceritakan semua yang ayahnya lakukan pada ibunya. Pernah tuh ibunya lupa mematikan dispenser, ayahnya langsung mematahkan tulangnya. Separah itu guys. Lalu pengacara memberikan dokumen pada Insia yang harus ditandatangani ibunya, yaitu dokumen perceraian. Setelahnya, Insia masih mengobrol santai dengan Sakti seputar musik. Lalu Insia kembali ke rumahnya. Sebelum masuk ke bandara, dia memeluk Shakti dan berkata, "Thank you." Sampai di rumah, Insia membicarakan ini kepada ibunya. Dia menceritakan semuanya. Dia ke Mumbai bertemu Shakti Kumar, dia rekaman, bertemu dengan pengacara, dan pengacara menyiapkan surat perceraian orang tuanya. Ibunya marah karena ini sudah kelewatan, karena dia tidak bertanya ibunya mau bercerai atau tidak. Insia juga marah karena sikap ayahnya selama ini. Kenapa ibunya tak paham juga maksud Insia? Di sini terjadi perdebatan hingga akhirnya ibunya meminta Insia untuk memiliki batasan dan dia akan ke Saudi. Namun Insia tetap menolak dan pergi. Insia pergi ke loteng, dia membanting semua barang di sana hingga dia menemukan laptopnya yang diselotip. Ternyata adiknya menggunakan selotip untuk laptop Insia yang hancur. Terharu guys. Insia datang dan memeluk adiknya.
Neneknya menyuruh Insia meminta maaf pada ibunya, namun dia menolak. Lalu neneknya menceritakan bahwa dulu ayahnya itu tidak menginginkan Insia karena waktu di USG dia itu perempuan. Ayahnya menyuruh menggugurkannya. Namun ibunya kabur dan melahirkan Insia. Lalu dia kembali ke ayahnya dan mengatakan, "Kalau aku hamil anak perempuan lagi, maka gugurkanlah. Namun kita rawat yang ini." Insia sadar dia salah. Dia pergi ke warnet, menghapus channelnya, dan mulai menyiapkan keberangkatannya ke Riyadh. Saat sekolah selesai, saat itu juga dia akan pergi ke Riyadh. Saat sekolah terakhir, Cintan meminta Insia pada ibunya untuk jalan bersamanya seharian, dan ibunya mengizinkan. Sakti menelpon, dia mengatakan Insia masuk nominasi award tanggal 20. Saat tanggal itu juga dia akan pergi ke Riyadh. Saat ujian les terakhir, Cintan mengatakan pada Insia dia akan ke Mumbai. Sakti memberinya tiket masuk di acara award. Insia menangis mengucapkan selamat tinggal pada Cintan. Begitupun sebaliknya. Lalu Insia sekeluarga pergi. Sampai di bandara di kotanya, Insia membantu check-in, lalu masuk ke pesawat. Sesampai di Mumbai, mereka harus check-in lagi. Namun saat check-in, timbangan kargonya lebih, jadi harus membayar. Dan ketika ayahnya melihat ada gitar Insia, ayahnya marah, menyuruh Insia membuangnya. Lalu Insia membuangnya. Ibunya memaksa gitarnya untuk tetap dibawa, namun ayahnya mengatakan gitar itu sampah, sama seperti otakmu dan Insia. Lalu ibunya berkata, "Oke, gitar itu di sini bersamaku, bersama Insia dan juga Gudu." Ayahnya ingin menampar ibunya, tapi ibunya menghentikan. Ibunya bilang, "Nanti video tamparanmu akan aku upload di YouTube-nya Insia. Kamu tidak tahu kan, Insia banyak fansnya, dia adalah secret superstar." Lalu ibunya mengambil gitar yang ada di tong sampah dan mengambil berkas yang ada di dalam kopernya, yaitu berkas perceraian. Ibunya menandatanganinya, lalu berkata pada ayahnya, "Ini adalah surat cerai. Jika aku melaporkanmu ke polisi, kamu akan ditangkap. Kalau kamu ditangkap, kamu tidak akan bekerja di Riyadh. Pilihlah, bercerai secara baik, atau aku akan melaporkanmu ke polisi." Lalu ibunya berpamitan pada neneknya, dan mereka pergi keluar bandara. Ayahnya mengejar, namun tidak digubris dengan ibunya. Insia memeluk ibunya, dan mereka ingat hari itu adalah acara award. Lalu Insia menelpon Sakti Kumar dan pergi ke sana. Saat penghargaan musisi terbaik jatuh pada Monali, justru Monali memberikannya pada Insia. Insia membuka cadarnya. Kemudian dia mengatakan di atas panggung, "Betapa tangguhnya ibuku. Dia yang menuliskan kisah hidupku. Bahkan hidupku tidak bisa membiarkan aku bermimpi. Tapi ibuku memberikan kenyataan hidup untukku. Kamu ibu terbaik di dunia." Lalu Insia pergi memeluk ibunya. Oke guys, gitu dulu cerita dari Vicol kali ini. Selamat menjalankan puasa, semoga ibadahnya lancar dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.